Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sepanjang hari yang kita lalui ini memiliki manfaat untuk bekal dunia dan akhirat kita. Kepada siswa-siswi SMK 69, khusus pada hari ini Bapak ngajar di kelas 10 Oto 1 ya. Kelas 10 Oto 1, bahwa pertemuan yang kedua ini kita masih membicarakan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan sifat dan nama-nama Allah yang baik yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, yang bisa kita jadikan sebagai harapan dan doa kita agar senantiasa kehidupan dunia dan bekal kita di dunia ini tersampaikan di akhirat kelak. Asmaul Husna dalam satu keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mampu menghafalnya, maka ada satu tempat yang sudah disiapkan oleh Allah, yaitu surganya, melalui Asmaul Husna. Selanjutnya adalah mungkin nanti Bapak ya, dalam kesempatan di tatap muka, insya Allah karena jam mata pelajaran agama Islam adalah 3 jam, maka Bapak akan membuat satu sesi awal, itu adalah untuk membaca Al-Quran, atau mengenalkan bacaan-bacaan Al-Quran, terkhusus dengan penggunaan ilmu tajwidnya. Karena sejauh ini banyak yang kita dengar, banyak yang Bapak sudah perhatikan di sekolah-sekolah umum, untuk pembelajaran Al-Quran ya agak disepelekan, artinya agak di belakang gitu. Sehingga diharapkan dengan membaca Al-Quran, siswa-siswi di SMK memiliki kecakapan, bukan hanya skill, bukan hanya kemampuan di dalam teknologi, tetapi kecakapan di dalam satu pengetahuan agama, dalam pengetahuan Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Sehingga antara ilmu dunia dan ilmu akhirat bisa kita sejajarkan. Yang berikutnya adalah dalam satu keterangan Nabi bahwa siapa orang yang ingin hidupnya bahagia di dunia, maka carilah ilmunya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa orang yang ingin hidupnya bahagia di akhirat, ya tentu harus punya
ilmu, bekal untuk kehidupan akhirat. Nah, hari ini kita dibimbing oleh banyak guru, banyak kecakapan disiplin ilmu. Nah, akan tetapi janganlah kita melupakan satu ilmu bekal dunia kita untuk akhirat kita. Sehingga dalam penutup hadis Nabi tadi, waman aradahuma, dan siapa orang yang ingin bahagia di antara keduanya, yaitu dunia pengen bahagia, akhirat pengen bahagia, fa'alaihi bil ilmi. Maka carilah ilmunya. Maka carilah ilmu dunia dan akhirat. Jadi nanti sesi pertama kita akan mempelajari Al-Quran. Ya, Bapak juga kepengen dengar nih. Ya, baru yang bergabung nih. Satu Fatih ya. Fatih. Nama lengkapnya siapa nih Fatih? Muhammad Fatih Robbani, Pak. Muhammad Fatih Rabbani. Oke. Ini sengaja tadi sudah Bapak mulai lebih awal ya jam 8 karena Bapak rekamannya ini nanti Bapak share di Classroom rekamannya. Nanti Bapak masukin linknya untuk bisa didengarkan kepada siswa yang agak terlambat gitu ya. Si Fatih boleh di kameranya dibuka sama Daniel yang sudah bergabung. Silakan biar kita bisa tatap muka. Daniel. Nah, gitu dong. Fatih tinggal di mana? Daniel tinggal di mana, Daniel? Kamera ininya dibuka. Mikrofonnya. Mikrofon. Di Pengarengan, Pak. Oke, di Pengaruhan ya. Dekat berarti dalam sekolahan ya. Fatih di kameranya dibuka. Biar Bapak juga bisa saling menyimak melihat ya. Jadi satu hari kita ketemu di jalan atau mungkin di mana gitu. Kita sudah tidak asing lagi dengan wajahnya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Satu materi nggak apa-apa. Mic-nya ditutup, di mute, wajahnya tetap dibuka. Oke? Bapak akan buka dari sesi pembacaan Al-Quran dulu ya sebagai materi tambahan di mapel agama adalah dalam keterangan ilmu tajwid ada makharijul huruf, ada huruf-huruf Al-Quran yang seyogianya kita sebagai generasi muda nih mampu melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik. Sehingga bacaan Al-Quran kita bisa jelas didengarkan, hak-hak hurufnya itu ada pada tempat rongga mulut kita dan rongga tenggorokan kita yang sebenarnya. Menurut pendapat Imam Khalil, salah seorang ulama yang memfokuskan dirinya kepada Al-Quran, beliau mengatakan bahwa makharijul huruf atau huruf-huruf hijaiyah yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran itu ada 17 cabang. Jadi makharijul huruf ada 17 cabang. Yang pertama adalah huruf mad. Di mana huruf mad ini adalah ada 3 huruf mad. Yang pertama alif, ya. Yang kedua waw, yang ketiga ya. Nah, ketiga huruf mad ini punya tempat, ya. Ada tempat letaknya di mana? Yaitu di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi ketika kita melafalkan 3 huruf mad tadi, cara membaca yang sempurna itu dengan contohnya ya kita katakan dalam
dalam ejaan makhorijul hurufnya a, wa, ya. Karena berada pada rongga mulut dan rongga tenggorokan, maka rongga mulut ini harus dibuka dengan sempurna. A, nggak boleh dibacanya wo, ye, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jadi suaranya itu nanti tidak tepat pada letaknya, pada letak tempatnya, ya. Makanya tadi Bapak ulang dari depan bahwa makhorijul huruf itu adalah letak tempatnya keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Itu yang pertama tadi, huruf mad. Kemudian yang kedua adalah huruf ha dan hamzah. Ha dan hamzah berada pada pangkal. Pangkal itu bawah ya. Bawah tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Jadi kalau kita posisikan tenggorokan itu nanti ada tiga tempat. Tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, tenggorokan bagian atas. Nah, huruf ha dan hamzah ada pada tenggorokan bagian bawah. Contoh dalam pelafalan ejaan huruf hijaiyahnya, ketika huruf alif berharokat fathah dibaca a. Ketika huruf alif berharokat kasroh dibaca i. Ketika alif berharokat dummah dibaca u. A, i, u, a. Terbuka nih. A. A, i, u, a. U, an, ani, a. Na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Wa, wi, waw. Wa, wi, waw. Waw, wani, waw, na, minal, mughni, ma, wi, waw, wani, wa. Ya, yi, yu, yai. Yu, yai. Mohon maaf Pak, mengganggu Pak. Minal, muhini, ma, yai, yani, ya. Nah, itu huruf mad yang tadi sudah kita bahas. Jadi nanti dalam contoh membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak boleh dibaca a'udzu billahi, nggak boleh. Karena apa? Nggak sempurna, nggak pada letaknya, nggak pada tempatnya. Ya. Jadi Bapak harapkan nanti di sesi pertama dalam pembacaan Al-Quran kita mampu melatih makhorijul huruf kita dengan sempurna. Oke, Bapak kepingin dengar bacaan Al-Quran dari siswa yang sudah bergabung nih. Ada Ragil, Fatih. Pak, mohon maaf Pak. Kita pelajaran agamanya hari Senin Pak. Hari Senin. Sekarang Oto 2 Pak. Sekarang Oto? Yang Bapak tulis di Google Classroom kelas Oto 1 Pak. Harusnya jadwalnya Oto berapa? Oto 2 Pak. Oto 2. Nah kamu ini Oto 1 atau 2? Saya Oto 1 Pak. Aduh, Bapak lupa. di Classroom nulisnya khusus Oto 1. Sebentar Bapak cek dulu. Oke. Soalnya nih kemarin Bapak dapat jadwal revisi dari sana. Nah, Bapak cek. Oke, nggak apa-apa. Tapi pertemuan yang singkat ini mungkin karena sudah, ini kan Bapak rekam nih ya, Fatih. Nanti dokumentasinya kan Bapak bisa tempel di link. Sehingga nanti mungkin ada revisi dari sana, dari jadwal yang sudah dibuat, Bapak coba cocokkan lagi. Intinya pertemuan ini karena setengah jam, ya. Tadi dari mulai jam 8, mungkin 5 menit lagi. Sebagai sesi
penutup adalah begini barangkali. Jadi mata pelajaran agama Islam kita sudah masuk ke materi bab 1 ya. Asmaul Husna. Di classroom nanti siswa yang aktif, siswa yang tidak aktif ketahuan. Mana yang sering mantau classroom, mana yang tidak ketahuan. Jadi Bapak harapkan nih kelas 10 ya siswa yang baru kan kita belum mengenal satu sama lain antara teman-teman kita yang ada di dalam kelas sudah tergabung kita kan nggak kenal. Kemarin Bapak sempat ada satu masukan kalau bisa di kelas 10 ini membuat satu video perkenalan singkat sih nggak lama kurang lebih mungkin bisa 2 menit atau 3 menit. Hasil videonya ini kalian boleh tempel di classroom gitu. Tempel di classroom atau kamu misalnya kamu punya akun YouTube, linknya itu setelah kamu upload di YouTube, linknya kamu tempel di classroom sehingga satu sama lain antara kita nih bisa saling mengenal gitu ya. Nah, sebagai penutup dalam kesempatan yang singkat ini, motivasi belajar kita harus kita tumbuhkan terus-menerus. Jangan kita stuck, jangan kita pesimis, bahkan kita malah mengurung diri ya. Padahal kemampuan dan potensi seorang manusia yang memiliki jiwa yang sehat haruslah dia terus tumbuh dan berkembang. Baik kreativitasnya, disiplinnya, dan juga skill, kemampuannya dia harus bisa terus dilatih sehingga akan menjadi karakter yang memiliki kemandirian dan insya Allah nanti menjadi pribadi yang unggul dan kreatif. Dalam keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi di awal mungkin Bapak sudah sampaikan bahwa orang-orang yang ingin hidupnya bahagia di dunia haruslah dengan ilmu dunia. Dia cari, dia gapai ilmu dunia. Nah, hari ini kita sekolah melalui virtual. Maka fokuskan diri kita untuk betul-betul menuntut ilmu. Yang kedua, ketika kita ingin hidupnya bahagia bukan hanya di dunia, maka kehidupan akhirat pun harus kita gapai dengan kebahagiaan. Maka keterangannya Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka kesimpulannya adalah waktu ya muda kita ini ayo kita cari ilmu seluas mungkin untuk bekal dunia kita, untuk bekal akhirat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran untuk kita menjadi generasi yang unggul, kreatif, dan mandiri yang bisa membahagiakan orang tua kita, yang bisa membahagiakan guru-guru kita, dan terlebih untuk diri kita sendiri, kita bisa bangga bahwa apa yang kita raih adalah berkat orang-orang yang memiliki semangat, berkat orang-orang yang mendorong kepada kita untuk senantiasa optimis. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada diri kita dan nanti kita akan bertemu dalam satu tempat, insya Allah baru kita ada tatap muka secara real. Demikian itu saja barangkali sebagai materi minggu ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami, insya Allah, dan nanti rekaman ini Bapak tempel di Zoom, di link Classroom, dan ada materi tambahannya di situ. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Bapak ucapkan. Ragil dan Fatih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.